Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Wonogiri. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 A.8 kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam memahami arti tujuan pendidikan, KHD membedakan pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar selamat dan bahagia. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Dasar pendidikan yang menuntun. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik ibarat petani, anak bagai biji tumbuhan. Bila biji ditempatkan di tanah yang subur, mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Anak diberi kebebasan untuk belajar, pendidik memberi tuntunan agar tak salah arah. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Konteks lokal sosial budaya perlu ditanamkan pada anak agar anak bisa hidup dengan harmonis dengan lingkungannya. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat zaman mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini anak dididik untuk memiliki keterampilan abad 21. Di era globalisasi, anak harus disiapkan untuk menguasai IT, namun harus bisa menyaring informasi yang diterima. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Pendidikan sosial dan karakter dilatih berawal dari keluarga, kemudian di lingkungan sekolah dan masyarakat. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap semua murid saya di kelas sama, sehingga saya mengajar mereka dengan strategi dan metode yang seragam seluruh murid di kelas. Saya merasa usia yang sebaya berarti kemampuan murid dalam memahami pelajaran juga sama pula. Sebagai guru, saya merasa punya kendali penuh di kelas. Apa yang dipelajari murid dan bagaimana cara mereka belajar, saya yang sudah menentukan. Murid hanya perlu mengikuti skenario yang sudah saya rancang sedemikian rupa. Sumber belajar utama yang digunakan adalah buku. Guru dan murid di kelas belajar sesuai dengan urutan materi pada buku, berpedoman pada materi di buku dan penugasan-penugasan yang sudah tersedia di buku pula. Setelah mempelajari modul 1.1, pikiran saya terbuka. Setiap murid mempunyai karakteristik dan keunikan masing-masing. Semua murid mempunyai keistimewaannya sendiri, sehingga saya perlu mengajar dengan memadukan berbagai macam strategi dan metode yang bisa mempermudah murid dengan tipe apapun untuk belajar. Strategi dan metode perlu bervariatif untuk memenuhi kebutuhan murid dengan tipe belajar yang bermacam, audio, audiovisual, kinestetik, dan lain-lain. Guru hanyalah sebagai pamong. Pembelajaran hendaknya berpusat pada murid. Murid perlu diberi kebebasan untuk bereksplorasi dalam mengembangkan kodratnya. Guru hanya cukup menuntun dan menjadi fasilitator agar murid tidak salah arah.
Sumber belajar tidak hanya sebatas pada buku. Murid harus diajak mengenal lingkungan sekitar, mengenal sosiokultural lokal untuk menebalkan lakunya. Guru hendaknya memfasilitasi murid untuk memanfaatkan lingkungan sekitar. Murid sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar akan lebih memberikan gambaran kontekstual bagi murid dan pembelajaran lebih bermakna. Hal yang segera dapat saya lakukan adalah keteladanan. Lebih disiplin waktu pembelajaran, masuk ke kelas tepat waktu sebagai contoh untuk murid. Guru membaca buku saat murid juga sedang melakukan pembiasaan 15 menit membaca sebelum pembelajaran. Pembelajaran menerapkan strategi pembelajaran yang bervariatif di kelas sebagai upaya untuk memenuhi semua tipe belajar dan kebutuhan murid, misalnya dengan diskusi kelompok, menyaksikan video, belajar di luar kelas. Memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, misalnya wawancara guru dan penjaga kantin dalam materi jenis pekerjaan. Dalam hal pembiasaan, Kamis Karya, murid membuat karya dengan tema sosial budaya Wonogiri agar murid lebih mengenal kebudayaannya dan menebalkan lakunya sebagai warga Wonogiri. Misalnya tema makanan khas Wonogiri. Pembiasaan selanjutnya Jumat Bersih sebagai wujud implementasi budaya sambatan yang ada di masyarakat Wonogiri. Murid dibiasakan untuk bergotong royong dengan membersihkan lingkungan sekolah setiap hari Jumat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di modul selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.